Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bapak dosen ujian kinerja, perkenalkan nama saya Kartini, pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025. Program studi Sejarah Kebudayaan Islam pada LPTK Universitas Negeri Ar-Ramiri, Banda Aceh dengan NIM 240 220 2658. Nomor peserta 2840 87 02 78 039. Alamat Desa Rumbu, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Praktek pembelajaran SKI kelas 7 di MTS Manbaul Bayan. Video yang akan saya bawakan berjudul Prestasi-prestasi Khulafaur Rasyidin. Terima kasih atas perhatian Ibu Bapak dosen. Sekiranya ada kekurangan dalam video pembelajaran saya ini, tolong untuk dimaklumi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa melakukan proses pembelajaran kita pada hari ini. Ya, supaya apa yang kita lakukan hari ini lebih barokah, mari kita sama-sama berdoa. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Muhammad Zaini, Aldia Adrina Putra, Anggun Raslia Ayu, Baywina Hikmayani, Isbia Maulani, lalu Muhammad Azwar N. Prasaka, M. Izwan Saputra, Muhazin, Muhammad Zidan, Zipilia. Alhamdulillah pada hari ini semua bisa masuk sekolahnya. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran pada hari ini, Ibu Guru akan mengingatkan kalian tentang materi yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Materi kita kemarin di minggu yang lalu tentang Khulafaur Rasyidin. Ya, masih ingat tak? Masih ingat tak? Masih, insyaallah ya. Nah, Ibu Guru tes ya. Apakah kalian masih mengingat materi yang sudah Ibu Guru jelaskan atau kita pelajari minggu yang kemarin? Coba. Siapa yang masih ingat pada tanggal berapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat? Saya, Bu. Ya, Ani. Nabi Muhammad wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Ya, alhamdulillah masih ingat anak Ani ya. Selanjutnya kita coba. Siapa yang tahu apa pengertian dari Khulafaur Rasyidin? Ya, Zidan. Khulafaur Rasyidin adalah para pengganti yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya. Siapa yang bisa menjawab latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin? Ya, gimana? Karena ada tumbuhnya perselisihan antara kaum Muhajirin dan Ansor setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Alhamdulillah ya. Yang terakhir, ya, coba sebutkan Ibu Guru yang termasuk atau yang terdiri dari kelompok Khulafaur Rasyidin. Yang good. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Utsman. Ya, alhamdulillah, anakku semua, ternyata kalian bisa mengingat atau masih mengingat materi kita yang minggu kemarin ya. Nah, untuk materi kita pada hari ini kita akan mempelajari tentang prestasi-prestasi dari Khulafaur Rasyidin. Ya. Prestasi-prestasi dari Khulafaur Rasyidin. Tetapi sebelumnya Ibu Guru akan ya membahas tentang apa tujuan kita mempelajari dari prestasi-prestasi Khulafaur Rasyidin. Ya. Tujuan yang pertama itu adalah siswa bisa menjelaskan prestasi-prestasi Khulafaur Rasyidin. Itu tujuan pembelajaran yang pertama. Kemudian yang kedua, siswa bisa ya menyebutkan prestasi-prestasi Khulafaur Rasyidin. Dan yang ketiga itu ya, siswa bisa mencontohkan perilaku positif dari Khulafaur Rasyidin itu sendiri. Ya, bisa dipahami? Bisa? Nah, sebelum kita masuk ke materi, coba mari kita sama-sama menyaksikan dan menonton, mendengar video ya. Video yang Ibu Guru tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini tentang prestasi Khulafaur Rasyidin. Prestasi Abu Bakar As-Siddiq.
Satu, menumpas kelompok pembangkang, di antaranya sekelompok orang yang murtad atau menyatakan keluar dari Islam dan kembali menyembah berhala sehingga terjadi perang riddah. Kemudian orang yang menolak membayar zakat dan yang mengaku dirinya sebagai nabi. Di antara nabi palsu yaitu Musailamah al-Kadzdzab, berasal dari Yamamah, mendapat dukungan dari Bani Hanifah dan terjadilah perang Yamamah. Kemudian Hulaihah bin Khuwailid al-As'adi dan Aswad al-Ansi. 2. Kodifikasi Al-Quran. Setelah perang melawan pembangkang, banyak para penghafal Al-Quran gugur. Umar bin Khattab merasa khawatir kehilangan Al-Quran. Ia mengusulkan untuk membukukan Al-Quran. Abu Bakar menunjuk Zaid bin Sabit sebagai pemimpin pengumpulan ayat Al-Quran. 3. Perluasan wilayah Islam. Melanjutkan penyebaran agama Islam ke Syria dan Hira. Prestasi Umar bin Khattab. 1. Perluasan dakwah Islam, dikenal sebagai periode Futuhat al-Islamiyah, melanjutkan penyebaran Islam ke Mesir, Irak, Persia, dan Palestina. Khalifah Umar membagi wilayah Islam menjadi 8 provinsi. 2. Mengatur administrasi dan keuangan pemerintahan, membentuk Baitul Mal, bertugas mengurusi keuangan negara. Dewan Perang bertugas mencatat administrasi ketentaraan, membentuk Dewan Hakim, Pos, dan Hizbah atau pengawas pasar. Umar adalah khalifah yang pertama kali memperkenalkan sistem penggajian bagi pegawai pemerintah. 3. Menetapkan kalender Hijriah yang dimulai pada saat Nabi Muhammad hijrah dari Makkah ke Madinah. Hal itu disebabkan hijrah merupakan titik balik kemenangan Islam, juga menandai 2 periode dakwah Islam yaitu periode Makkah dan Madinah. Prestasi Utsman bin Affan. 1. Kodifikasi Mushaf Al-Quran atau pengumpulan dan penulisan Al-Quran. Himpunan Al-Quran digandakan menjadi 4 buah. Salah satunya tetap berada di Madinah, disebut dengan Mushaf Utsmani atau Mushaf Al-Imam. Sedangkan yang digandakan dikirim ke Suriah, Basrah, Kufah untuk dijadikan pedoman dalam penyalinan berikutnya. 2. Renovasi Masjid Nabawi dan memperluasnya, juga dibangun dengan bentuk dan corak yang lebih indah. 3. Pembentukan Angkatan Laut diusulkan oleh Muawiyah yang saat itu sebagai gubernur Suriah karena wilayah Islam sudah mencapai Afrika, Siprus hingga Konstantinopel. 4. Perluasan wilayah dakwah Islam, melanjutkan penyebaran Islam ke Khurasan, Armenia, Tunisia atau Afrika Utara, Rai, dan Azerbaijan. Prestasi Ali bin Abi Thalib. 1. Mengganti pejabat yang kurang taat dalam bekerja. Akibatnya, dari pemecatan pejabat itu muncul pemberontakan. 2. Membenahi keuangan negara atau Baitul Mal yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Sitaan harta pejabat yang didapat secara tidak benar disimpan di Baitul Mal. 3. Memajukan ilmu nahwu atau tata bahasa Arab, karena penulisan huruf hijaiyah belum dilengkapi dengan tanda baca menyebabkan banyak kesalahan bacaan teks Al-Quran dan hadis di daerah yang jauh dari Jazirah Arab. 4. Pembangunan kota Kufah dengan membangun jalan, jembatan, dan bangunan. Kota Kufah berkembang menjadi pusat ilmu tafsir, hadis, ilmu nahwu, dan ilmu pengetahuan lainnya. Demikian materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sudah didengar? Bisa dipahami? Didengar tadi? Alhamdulillah ya. Tapi lebih jelasnya sekarang Ibu Guru jelaskan sedikit ya. Ya maaf tadi agak kabur sedikit ya. Ibu Guru jelaskan tentang prestasi ya, tentang prestasi Khulafaur Rasyidin yang 4 itu satu persatu ya. Yang mana yang pertama itu tentang Abu Bakar As-Siddiq ya. Tentang Abu Bakar As-Siddiq, prestasi yang pertama itu bisa dilihat nggak?
prestasi ya ini. Yang pertama, coba bacakan Ibu Guru, ini hasil mana hasil? Nomor 1. Prestasi Abu Bakar. Yang nomor 1 apa? Mana hasil? Ayo. Memerangi. Oh ya, memerangi orang-orang murtad. Yaitu dia prestasi yang pertama yang diraih oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang kedua, mana? Ali. Mana yang kedua? Mana bacakan Ibu Guru ini? Memerangi. Ya, memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Selanjutnya yang ketiga, yaitu menumpas orang yang mengaku sebagai nabi atau menumpas nabi-nabi palsu, ya. Kemudian yang keempat, pengumpulan ayat-ayat Al-Qur'an. Dan yang terakhir prestasi dari Abu Bakar itu perluasan dan penyebaran agama Islam. Nah, itulah prestasi yang diraih oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang selanjutnya prestasi kelompok Rasidin yang kedua, yaitu Umar bin Khattab. Prestasi yang diraihnya yang pertama itu, coba mana? Anggun bacakan Ibu Guru. Menaklukkan Syria dan Palestina. Terus yang kedua, mana Sibilia? Bacakan Ibu Guru yang kedua. Menaklukkan Irak dan Persia. Yang ketiga itu menaklukkan Mesir. Selanjutnya menetapkan tahun Hijriah sebagai tahun Islam. Dan yang kelima itu membangun beberapa masjid. Nah, inilah prestasi-prestasi yang diraih oleh Khulafaur Rasyidin atau Khulafaur Rasyidin yang kedua. Kemudian yang kelompok 3 yang terdiri dari Khulafaur Rasyidin yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Prestasi-prestasi yang diraih oleh Utsman bin Affan itu yang pertama tentang, coba mana dia? Sidan, bacakan Ibu Guru yang pertama. Melanjutkan pembangunan Masjid Nabawi dan Madinah. Ya, itu yang pertama prestasi yang diraih oleh Utsman bin Affan. Kemudian yang kedua dibaca membentuk panitia pembukuan Al-Qur'an. Kemudian selanjutnya berhasil membukukan Al-Qur'an dalam satu mazhab, membentuk angkatan laut dan memperluas daerah-daerah Islam. Kemudian yang terakhir Khulafaur Rasyidin yang terakhir prestasi yang diraihnya itu, nah prestasi Khulafaur Rasyidin yang terakhir itu Ali bin Abi Thalib. Yang pertama dia apa? Menyita kembali tanah. Terus kemudian yang kedua ya, terus membangun kota Kufah. Inilah prestasi-prestasi yang diraih oleh Khulafaur Rasyidin. Ya, kalian sudah mendengar, membaca. Sekarang Ibu Guru akan bagikan kalian paket. Ya, nanti Ibu kasih tugas. Satu kelompok, satu dulu. Nah, sekarang
minta ya sekarang yang kita buat kelompok ya sesuai dengan nama dari kelompok Rosidin berurutan. Yang pertama kelompok pertama yaitu mengenai Abu Bakar, prestasi dari Abu Bakar As-Siddiq, itu kelompok 1. Kemudian kelompok 2 mengenai prestasi Umar bin Khattab. Kemudian yang ketiga mengenai prestasi Utsman bin Affan, dan yang terakhir kelompok 4 yaitu tentang prestasi Ali bin Abi Thalib. Nah, Ibu Guru akan bagikan kalian kertas. Ibu Guru minta jelaskan apa yang kalian sudah dengar tadi dan baca tadi, itu dijelaskan. Misal seperti ini, membangun kota Kuba. Ibu Guru minta kalian jelaskan. Apakah ini semua tidak satu persatu kalian ambil dari misalnya Ali bin Abi Thalib ini kan ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 prestasi yang diraih oleh Ali bin Abi Thalib ini. Ibu Guru minta satu ya, satu penjelasan dari Khulafaur Rasyidin yang pertama sampai yang terakhir. 1. Setelah itu kalian pertanggungjawabkan apa yang kalian dapat di paket ya. Paket Ibu Guru sudah jelaskan. Karena Ibu Guru kasih kertas, tulis di kertas ini nama kelompoknya, kemudian apa prestasi yang diambil, dan siapa nama Khulafaur Rasyidinnya ya. Bisa dipahami? Ya. Coba mana kelompok? Bagi jadi 3. Ini ke sana kan? Ya. Sesuai dengan kelompok sudah. Carikan Ibu Guru. Buat. Ditulis. Punya poin semua kan? Ya, masa semua. Ya. Tekniknya ya menjawab itu kalau ada kerja kelompok, ada yang mencari di paket dan ada yang menulis supaya semua bekerja. Ya, mencari. Kita cari di halaman 117. Ya, ada yang mencari di paket, sudah ketemu, bacakan temannya yang menulis. Itu tekniknya ya. Ada kesulitan? Ada.
tadi? Ayo. Nah, sekarang kalau sudah, paketnya ditutup dulu. Paketnya Pak. Paket. Ditutup. Nah. Ya, alhamdulillah sudah jadi semua ya. Ya. Sekarang kalau sudah jadi semua ya, sesuai kelompok ya, kelompoknya guru minta satu persatu ya maju ke depan. Ya, yang menulis itu coba maju untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah ditulis tadi. Sesuai dengan kelompok satu dulu 2 dan sampai yang 4. Kelompok 1 siapa tadi? Ayo. Prestasi-prestasi yang dilakukan yang nomor 1 ambil adalah karena itu bukan masuk orang yang berasal dari dan sedangkan atau membangun pada kalimat baru dan sistem yang ada. Itu tersebut merupakan bahwa mereka memiliki kebenaran oleh karena itu pengobatan Nabi Muhammad menjadi alasan sehingga tidak terlalu. Terima kasih dulu kembali saya. Ya, selanjutnya kelompok 2. Ayo. Prestasi-prestasi umat mendatang. Kelompok 2 ambil adalah menetapkan kalender Hijriah sebagai kalender Islam. Khalifah Umar bin Khattab mengatakan permulaan Daul Islam pada saat Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Hal itu disebabkan hijrah merupakan titik balik kemenangan Islam. Hijrah juga menandai riwayat Islam. Ya. Oke, terima kasih dulu kembali ya. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang prestasi-prestasi Utsman bin Affan. Prestasi-prestasi Utsman bin Affan kelompok 3 diambil adalah Masjid Nabawi adalah masjid yang pertama kali didirikan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada saat pertama kali tiba di Madinah dari perjalanan hijriahnya, masjid ini mulainya kecil dari sana sederhana. Dengan semakin banyak jumlah umat Islam, Umar bin Khattab memperluas masjid ini. Kemudian dilanjutkan memperluasnya oleh Khulafawi Utsman bin Affan. Dari penjelasannya kelompok 3 ada tanggapan? Ada pertanyaan? Ada? Kalau tidak ada untuk kelompok 3. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 4 selanjutnya Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prestasi-prestasi Ali bin Abi Thalib kelompok 4 ambil adalah membangun kota Kufah. Khalifah Ali bin Abi Thalib membangun kota Kufah secara khusus. Pada awalnya kota Kufah disiapkan sebagai pusat pertahanan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, sehingga kota Kufah berkembang menjadi pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan ilmu pengetahuan lainnya. Ada tanggapan? Ada pertanyaan? Anda sudah paham kan? Alhamdulillah. Untuk kelompok 4 silakan duduk kembali. Kasih tepuk tangan untuk semua kelompok. Alhamdulillah anaknya puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala
dan lebih akan menyejahterakan kalian. Banyak belajar di rumah, ya. Nah, sebelum ibu guru menyimpulkan apa yang kalian dengar, baca, dan sekalian tulis tadi, ya. Masih semangat? Masih semangat? Halo. Halo, halo. Masih semangat ya, walaupun panas sangatnya. Oke. Ibu guru simpulkan apa yang kalian sudah dengar tadi dari video dan penjelasan ibu guru. Sedikit ibu guru simpulkan ya. Oke. Dari prestasi-prestasi yang sudah kalian lihat dan kalian tonton, dengar, ya, banyak sekali prestasi-prestasi yang dicapai oleh Khulafaur Rasyidin. Adapun, ya, prestasi-prestasi Khulafaur Rasyidin yang menonjol, yang nampak, ya, itu adalah pertama pada masa Abu Bakar As-Siddiq, prestasi yang menonjol sekali, yang nampak sekali. Ya, pertama itu perbaikan sosial masyarakat, memperbaiki masyarakat. Ya, paham? Paket sudah kalian pegang, silakan ya. Seandainya ada tugas nanti dilihat, dibaca paket. Ya, kan sekarang dunia canggih, bisa belajar di Google. Nah, itu yang menonjol pertama, perbaikan sosial masyarakat. Kemudian prestasi yang kedua itu perluasan wilayah Islam. Memperluas wilayah Islam ini oleh Abu Bakar. Yang tadinya hanya sedikit, ya, sekarang seperti yang kita rasakan seperti ini. Dan yang ketiga, pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Yang tadinya Al-Quran itu kecil-kecilan, ya, Abu Bakar mengumpulkannya menjadi satu setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Ya. Kemudian dari Khulafaur Rasyidin yang kedua, prestasi yang menonjol itu Khulafaur Rasyidin kedua, prestasi yang menonjol yang pertama, perluasan wilayah Islam, ya, dari Suriah, Persia, dan Mesir. Itu dari Khulafaur Rasyidin Umar bin Khattab. Ya, yang kedua, prestasi yang menonjol itu dari Umar. Yang kedua, penetapan tahun Hijriah sebagai tahun Islam. Ya, kalender pemerintah lain, kalender Islam lain kan? Kita lihat ya, kayak orang-orang tua bilang apa kalender Islam? Kalender atas, bilangnya seperti itu. Itu ketika kita di desa-desa kita ya. Tahun Islam bagaimana? Tahun atas bagaimana? Tuh ya, menetapkan kalender Islam menjadi patokan kita, ya, orang Islam. Kemudian yang selanjutnya membangun masjid-masjid, ya. Mana yang dibangun? Yaitu Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi, Aqsa, dan Masjid Amru. Itu yang menonjol di Umar
lagi, bertemu lagi ya, semoga lebih baik kita ya. Ya mungkin ini saja yang bisa Ibu simpulkan ya, supaya apa yang kita lakukan pada hari ini bisa kita tanamkan untuk diri kita sendiri dan untuk bisa berguna untuk orang banyak, dan barokah untuk kita dan barokah untuk orang banyak juga. Oke, supaya lebih barokahnya mari kita tutup pembelajaran kita dengan sama-sama membaca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.